Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita semangatnya sama bahwa kesehatan adalah hak segala bangsa, segala rakyat di negeri ini, dan pelayanan juga memang siapapun Anda, ya tidak pandang bulu itu harapan kita bahwa ya, yang miskin, yang kaya semuanya punya hak yang sama untuk mengakses kesehatan. Jangan sampai mungkin naik boleh, tapi dengan angka yang bijak. Ya. Jangan sampai semangatnya defisit untuk menutup defisit, malah masalahnya kolektabilitas. Betul. Masalahnya makin banyak gitu. Dan ini terjadi. Sebenarnya warning ini sudah disampaikan dari teman-teman aktivis dan juga masyarakat di akhir 2019 kita tahu. Plus sekarang kita juga ada, ya kita tahu corona. Ya. Ini jadi problem yang sama. Jadi kita ingin bangsa ini tadi bisa semuanya diselesaikan dengan baik. Dan juga kalaupun ada keputusan, bukan keputusan dadakan ya Bang ya. Tanpa pertimbangan. Ya. Masyarakat juga, ya kita memang punya kontribusi untuk negara. Cuman negara juga harus hadir dalam Betul. hal soal kesehatan. Nah saya ke Bang Rusdi. Bang, setelah keputusan ini akan ada koordinasi kan bahwa ada 90 hari yang memang harus dilakukan. Lalu Anda sendiri dari teman-teman KPCDI untuk yang sudah bayar, kan ini juga tuntutan refund Bang. Ya. Ada yang bayarnya juga sampai udah Oktober karena ya mungkin ya ada rezeki lebih seperti itu. Anda melihat proses refund sendiri nantinya akan seperti apa Bang Rusdianto? Anda menginginkan dong semuanya yang sudah bayar harusnya tadi ada lebihnya dikembalikan. Nah, Saya coba kembali sedikit bahwa ketika saya menguji Perpres ini oke. dan menghasilkan suatu putusan. Dari suatu putusan itu sebenarnya yang dihukum itu adalah presiden. Iya. Baik. Tanda Ya. tangan presiden. Ya. Ya kan? Leader, Bukan BPJS. pemimpin. Bukan Ya. BPJS. Presidennya. Oke. Artinya apa? Bahwa kami tentunya menghendaki agar Pak Presiden segera melaksanakan apa yang menjadi amar yang tertuang di dalam putusan yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut. Dan apa ya, kalau yang sudah-sudah itu biasanya itu nggak usah kemana-kemana lagi, udah straight aja langsung. Oke. Kan yang jadi persoalan itu ada masyarakat yang dia sudah kadung membayar sekian, bahkan nggak 1 bulan, bisa sampai setahun Ya. dia udah bayar. Nah, tentunya kami menghendaki itu harus kembali lagi diuji, harus dipikirkan kembali secara bijak bagaimana mengambil suatu kesimpulannya di situ. Apakah itu dikembalikan yang disampaikan Pak Iqbal tadi, apakah dalam bentuk refund. Tapi yang penting bahwa hakikat dari suatu negara itu adalah sedapat mungkin dia tidak membuat kerugian di masyarakat. Baik. Karena negara ini sifatnya hanya servis. Ya, bahkan lebih ekstrimnya dia bilang ini dia cuma penjaga malam kita gitu loh. Oke. Nah, akhirnya harus kita sampaikan juga bahwa ini sekarang masyarakat menunggu. Oke. Menunggu, mereka sudah tahu ini sudah ada putusan, tapi kan tidak semua juga dibekali dengan pengetahuan hukum yang baik Oke. di masyarakat. Saya yakin bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung ini, masyarakat tentu menunggu ini turunnya barang ini. Tunggu turunnya Putusan. Perpres itu kan Ya. membatalkan, sehingga mereka menganggap bahwa ini kita bayarnya udah nggak kayak kemarin nih, Ya, betul. bayarnya segini nih. Oke. Nah, ketika harga itu tidak kunjung turun, Pak, saya punya keyakinan bahwa masyarakat tidak akan membayar ini, Ya. nunggu, karena dia nggak mau lagi kecolongan kayak yang seperti tadi, saya udah bayar tinggi, Betul. totonya berubah. Berubah. Mereka pasti akan stagnan di sini menunggu kebijakan yang baru. Nah, menjadi persoalan sekarang adalah gimana nih BPJS menyikapi masalah baru lagi nih. Gitu loh. Ketika dia tanya, paksa bayar dong. Oh enggak, saya belum mau bayar dulu. Orang Agak keputusannya pesimis sudah. bicara refund nih ya, karena prosesnya nanti ya tadi karena sudah bayar, Ya. sekarang berubah lagi Bisa angkanya. diperhitungkan aja. Begitu. Perhitungkan untuk Gimana? bulan berikutnya. Jadi kan gini Berarti misalnya ya, gimana? saya kelas 1 nih. Bayar 160 di bulan Februari, 160 di bulan Maret ini. Maret, Nah, putusan Mahkamah Agung kan dia dari awal 1 Januari kembalikan ke 80. Ya. Artinya saya ada kelebihan 80. Nah, tentunya begini, iuran yang sudah dibayarkan kan sudah dikolek oleh BPJS, sudah dibayarkan ke rumah sakit Baik. untuk utangnya nih.
kan juga nggak mungkin ditarikin lagi dari rumah sakit Ya. untuk dibayar kembali. Perhitungkan di-refund saja, ya. Perhitungkan aja. Jadi Oke. Januari, Februari, Maret sudah bayar, April, Mei, Juni nggak usah bayar. Saya bayar. Sisa kelebihan di sini masuk ke bulan April, Ya. sisa bulan ini Jadi, masuk ke Mei dan Juni. Tutupi tadi ya yang belum jadi bayar tadi. artinya, Oke. Di ini bulan juga yang kan belum untuk dibayar. memastikan bahwa iuran ini kan berkesinambungan terus dibayarkan. Nah, jadi memang sekarang harusnya begini, pemerintah segera mengeluarkan Perpres revisi 75. Oke. Sama seperti waktu Perpres 19 direvisi oleh Perpres 28. Menurunkan lagi 30.000 ke 25.500. Oke. Nah, dengan Perpres hasil revisi yang baru ini, inilah menjadi pegangan dasar hukum bagi BPJS Kesehatan untuk mengubah sistem iurannya itu berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sehingga ketika ini sudah diubah ke kanal-kanal ke mitra-mitra untuk pembayaran iuran, misalnya ke kantor pos, kemana itu sudah muncul angka 80.000. Kalau sekarang nih misalnya kita datang ke kantor pos, masih angka 160. Ya, karena belum ada Perpres barunya. Tapi, Nah, ini harus segera dilakukan oleh pemerintah. Karena gini, sekarang kan Maret, besok ini kan 1 April, kan harus bayar lagi. Oke. Ya, nah jangan juga 1 April masih muncul kata 160. Nah, ini yang harus segera Ya. supaya BPJS masyarakat juga tahu, oh saya bulan April, Mei, Juni nggak usah bayar. Baik. Kalaupun nanti bulan Juli saya bayar 80. Oke. Nah, kan segitu. Nah, itu yang pertama menurut saya sih teknis yang harus juga dikomunikasikan oleh Untuk BPJS refund Kesehatan. tadi, Ya, oke. untuk refund. Aha. Nah, kedua, saya mau katakan begini. Kemungkinan pemerintah akan menaikkan iuran lagi Akan akan ada. ada. Oke. Nah, walaupun memang tidak dalam waktu dekat, mungkin 6 bulan ke depan. karena Karena memang kan ada memang Perpres 82 2 mengatakan tahun, ya. paling lambat 2 tahun. Betul. Nah, Oke. jadi yang mau saya katakan gini, Pak Presiden, tolong juga Oke. sebelum tanda tangan Nah, harus oke. memastikan Oke. bahwa iuran yang disampaikan oleh Para pembantunya ini. benar-benar sudah bisa diterima oleh masyarakat dalam konteks memang tidak memberatkan daya beli masyarakat. Karena begini, ini adalah Perpres kedua yang dianulir. Ya, Oke. pertama Perpres 19 dianulir dengan Perpres 28, hanya kelas 3 memang. Sekarang Perpres 75 dianulir oleh Mahkamah Agung. Saya sih saya berharap begini, jangan sampai hat-trick gitu loh. Ada iuran lagi yang dinaikkan, terus digugat lagi, Iya. dibatalin lagi. Semoga Pak Jokowi nonton Tanda tangan ya. itu kan berharga gitu loh. Jangan sampai para pembantunya sekedar hanya mengatakan Karena- defisit, ternyata di publik Ya, di ya. Mahkamah Agung tidak diterima. Oke. Nah, jadi ini kasihan Pak Presiden. Nah, para pembantu hendaknya lebih bijak melihat kondisi masyarakat kita. Jangan sampai hat-trick lah. Oke. Ya, jangan Jadi gitu ya. kalaupun naik bijak. Bijak Ya, lah. Hitungannya gitu ya. sama kayak di lapangan. Dan Ya, kenaikan itu ada sisi logikanya, Pak. Iya, iya. betul. Nah, kalaupun naik ya bertahap tadi, tidak Atau signifikan. diberitahu gini, contoh lain, Pak. Kalau orang pemerintah ini mau menaikkan harga minyak, Oke. masyarakat udah tahu naiknya karena dolar tinggi. Atau minyak dunia lagi tinggi. Oke. Walaupun dia nggak suka, tapi dia bisa terima karena logis, Pak. Iya. Tapi kalau di BPJS ini udah dia naikin aja 100%, terus orang nanya kok bisa? Ya. Kenapa 160.000? Kenapa nggak 200.000? Atau kenapa nggak 130.000? Hitungannya dari mana? Dari mana gitu dong? Itu yang tidak disampaikan ke Sampaikan ke publik. Iya, yang libat. menghitung ini lah. bukan BPJS tapi DJSN. Oke. Iya. DJSN Pak, beda. DJSN itu mengusulkan kelas 1 itu 120 Pak. Oke. 40.000. Kelas 2-nya diusulkan 75. 75. Nah, pemerintah datang naikkan ke 160, ke 110. DJSN juga bingung. Lah kan yang dikasih tugas mengkaji dan sebagainya kan saya. Iya. Ya, Apa naik? Tiba-tiba Oke, muncul baik, kajian dari baik. mana. Oke. Ya ini kan akibat ya tidak patuh juga sama DJSN. PR juga karena kita sebenarnya kita mencintai ya presiden Ya, kita. betul, ya, kita- semuanya kita pengen apapun nanti keputusan yang diambil coba di cross check lagi Ya. Iya. Sampai langsung tanda tangan kan kasihan juga Pak Iya. Presiden juga. Nah, terakhir nih mungkin Bang Yahya di segmen terakhir mungkin closing statement saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Ya, bagi BPJS sendiri Oke. sebenarnya ini kan kenaikan di luar kelas 3 mandiri kan tetap naik. Ya. Artinya kekhawatiran terhadap defisit saya kira bisa ditutupin lagi Bila, kan. Nah, sekarang tinggal mencari jalan keluar terhadap yang sekitar 26 juta. Nah, ini juga perlu dipikirkan bersama-sama. Tidak hanya BPJS dan Kemenkes tapi juga dengan Menteri Keuangan. Yang kedua, harapan saya adalah dengan kenaikan yang sudah naik ini
Saya kira ini harapan semua masyarakat, pelayanan harus ditingkatkan. Iya. Ya. Dan ini tidak hanya kepada BPJS tapi juga kepada Menteri Kesehatan karena ini stakeholder ya. Nah, yang ketiga terhadap masyarakat yang tidak naik tadi, bagaimana karena mereka kan happy nih, Ya. tidak naik, ya tolonglah dipatuhi iurannya supaya betul. jangan nunggak-nunggak lah gitu kan. Karena nunggaknya itu besar, ada sekitar 15 juta orang yang nunggak selama ini, semua tingkatan. Iya, Ini kan iya. berat. Tugas Kenapa? bersama Di ya, Bang. masyarakat kalau Oke. saya lihat Oke. ada dua klasifikasi, satu yang betul-betul tidak mampu, Baik. yang kedua mampu tapi tidak mau bayar. Oke. Itu ada ini. Iya, betul. Kata mereka begini. Nah, saya sakit kan tidak setiap saat. Oke. Tapi kalau nanti sakit, nah, baru bayar tunggakannya itu. Sense banget, banyak Nah, alasan ini seperti saya itu, kira betul. juga Oke, oke. perlu ada sosialisasi. Jadi intensifikasi sosialisasi dari BPJS perlu ditingkatkan juga. Saya kira ini harapan. Terima kasih Bang Yahya atas insight-nya. Selamat bekerja untuk Komisi 9. Bang Rusdi juga terima kasih atas Sama-sama. perjuangannya. Luar biasa persistensinya ya. Ya. 2 kali jangan sampai 3 kali ya Bang Yahya. Bang Timbul juga luar biasa. Terima kasih sudah ngobrol bersama saya. terima Ini kasih. tugas bersama. Jadi Ya, buat masyarakat tadi yang Bang Yahya bilang bahwa kalau ada iuran dibayar, jangan sampai nunggak. Dan juga tugas pemerintah kalaupun naik juga yang bijak. Jangan sekarang pun kalaupun sudah dibatalkan jangan sampai regulator juga pelayanannya menurun ya. Ini juga jadi PR bersama. Jadi semoga kita ke depannya bisa menghadapi banyak tantangan dan tadi semuanya bisa duduk bareng, jangan sampai gaduh-gaduh lagi deh Bang ya. Betul, betul. Kita kan udah susah nih hidup. Masyarakat sedang susah. Komisi 9 sekarang sibuknya kita tahu corona, Zika di NTT, aduh. ini lagi muncul. Baik. Nggak pernah habis-habis kita ini. Baru masuk 5 bulan, bertubi-tubi ini masalahnya. Belum lagi BPJS, kata Bang corona. Rusdi, Ya. minta dicariin kepala BPJS. Terima kasih semuanya Bang. Demikianlah Indonesia Bicara. Sampai jumpa. Oke, Bang. Komisi Terima kasih, 9 Pak. sekarang lagi.